Selamat sore teman-teman, perkenalkan nama saya Mela Faradila dari mahasiswa Teknik Kimia Unjani. Saya di sini sebagai host dalam webinar dengan judul Mengenal Teknik Kimia dan Tips Kerja di Luar Negeri. Teman-teman boleh langsung absen buat e-sertifikat. Absennya ada di link di room chat. Oh ya teman-teman, pastiin kuota dan sinyal kalian cukup sampai akhir acara ya, karena di akhir acara bakalan ada door prize buat kalian. Jadi kalian terus simak apa yang disampaikan oleh narasumber dan jangan sampai kalian keluar dari acara sebelum acaranya beres. Langsung aja kita ke agenda yang pertama. Agenda yang pertama ada sambutan dari Ibu Lulu Nurdini STMT selaku Ketua Jurusan Teknik Kimia Unjani. Kepada Ibu Lulu Nurdini STMT, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi secara online melalui webinar yang diselenggarakan oleh jurusan Teknik Kimia Unjani dan Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Unjani. Terima kasih atas kesediaan Rizal Fahrul Rozi ini sebagai narasumber, yang mana Rizal ini adalah salah satu alumni yang saat ini tengah bekerja sebagai salah satu engineer di Kazu Engineering, yang insya Allah akan berbagi pengalamannya bagaimana bisa berkiprah di Jepang saat ini. Dan terima kasih juga kepada panitia yang telah bekerja keras mewujudkan webinar ini. Terakhir, saya ucapkan selamat menikmati kegiatan webinar hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lulu Nurdini STMT yang telah memberikan sambutannya. Agenda yang kedua kita bakalan kenalan sama Kang Noval Arya Devan. Kira-kira siapa ya Kang Noval Arya Devan ini? Kang Noval Arya Devan ini selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Unjani. Kepada Kang Noval Arya Devan, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Lulu Nurdini STMT selaku Ketua Jurusan yang sudah membantu kami dalam kesuksesan acara ini, dan banyak terima kasih juga kepada para panitia yang sudah menyiapkan webinar ini, dan untuk teman-teman atau adik-adik serta para peserta webinar ini, semoga dengan adanya acara ini kita dapat meningkatkan pengetahuan kita tentang teknik kimia. Terima kasih juga untuk kakak kami, Kang Rizal, yang sudah bersedia menjadi narasumber dalam acara ini. Semoga semua yang diadakan dalam acara webinar ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian, semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan dapat dinikmati oleh kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Kang Noval Arya Devan yang telah memberikan sambutannya. Sekarang kita kenalan sama Teh Nurul Latifah Al-Fadilah. Nah, Teh Nurul Latifah Al-Fadilah ini selaku Ketua Pelaksana webinar ini. Kepada Teh Nurul Latifah Al-Fadilah, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari Minggu ini, tanggal 16 Agustus 2020, kita dapat hadir dalam kegiatan webinar ini. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir dalam acara webinar yang dengan tema mengenal teknik kimia dan tips kerja di luar negeri. Semoga dari acara webinar ini banyak ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi rekan-rekan semua. Akhir kata, jika ada kalimat yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat mengikuti webinar kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Nurul Latifah Al-Fadilah. Acara selanjutnya yaitu acara inti. Acara inti ini akan dipandu langsung oleh moderator. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderatornya. Moderatornya ini ada Teh Adani Nur Fajrina. Beliau ini mahasiswa Teknik Kimia Unjani juga dan sekaligus Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Unjani. Kepada Teh Adani Nur Fajrina, saya serahkan acaranya. Baik, terima kasih kepada Mera Fadila sebagai host telah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya teman-teman di sini? Semoga baik-baik saja ya. Semoga kita selalu dalam keadaan selalu sehat. Terima kasih atas para peserta yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Kita sudah sampai ke dalam acara inti yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga akan ada sesi tanya jawab setelah pemateri menyampaikan materinya. Webinar hari ini akan membahas tentang mengenal teknik kimia dan tips kerja di luar negeri. Nah, pasti masih banyak kan yang belum mengenal tentang apa sih itu teknik kimia. Lalu perbedaan teknik kimia dengan kimia itu apa sih? Lalu apa aja sih yang kita pelajarin di teknik kimia itu? Nah, prospek kerja dari insinyur teknik kimia itu ke depannya seperti apa? Nah, berbicara tentang prospek kerja juga nih, pasti penasaran dong dengan tipsnya apa sih kita bisa kerja di luar negeri itu, apa yang perlu kita siapkan, dan yang lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini, semua itu akan kita bahas oleh narasumber kita. Beliau adalah lulusan dari Teknik Kimia dari Universitas Jenderal Ahmad Yani pada tahun 2012. Nah, beliau pernah bekerja pada PT Multi Nitrotama Kimia sebagai proses engineer dan PT Kaldusari Nabati Indonesia sebagai QC Foreman, pada PT Mitsubishi Indonesia sebagai technical staff, dan sekarang beliau bekerja di Kazu Engineer Co. Ltd yang berada di Jepang sebagai engineer. Untuk itu kita langsung sapa saja. Halo Kak Rizal. Halo Kak Rizal. Ya, halo, selamat sore semuanya, selamat petang. Oke, nah narasumber kita telah hadir di hadapan kita semua. Nah, nanti narasumber atau Kak Rizal ini akan memaparkan materinya selama 30 menit, kemudian nanti ada sesi tanya-jawab dengan para peserta, dan nantinya untuk sesi tanya-jawab ini bisa dikirim melalui room chat pada Zoom ini untuk diketik, sehingga nanti akan dipaparkan oleh saya atau sebagai moderator untuk dipertanyakan kepada Kak Rizal. Untuk itu, silakan kepada Kak Rizal untuk memaparkan materinya terlebih dahulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Yang terhormat Ibu dosen yang saya cintai, Ibu Lulu Nurdini STMT, terima kasih telah memberikan kesempatannya untuk bisa menjadi narasumber dalam webinar Himatek Unjani kali ini. Yang saya banggakan Kahim Naufal Arya Devan beserta jajarannya. Yang saya banggakan Ketua Pelaksana Webinar Nurul Fadila beserta jajaran panitia, serta yang saya hormati semua peserta webinar Himatek Unjani. Oke, pada kesempatan kali ini, saya ingin cek dulu apakah suaranya sudah terdengar jelas di Indonesia atau belum ya? Moderator? Sudah, Kak. Cukup jelas ya seperti ini ya? Iya, sudah cukup. Oke, terima kasih. Oke. Di sini saya akan mencoba berbagi atau sharing mengenai apa itu teknik kimia dan bagaimana sih peluang kerja di Indonesia ataupun di luar negeri. Nah, dari data panitia bahwa peserta yang join untuk webinar kali ini 70%-nya mahasiswa, 15%-nya pelajar, dan sisanya adalah halayak umum. Maka dari itu, di sini saya akan coba menjelaskan materi yang akan saya bawakan ini dengan seringan mungkin, sehingga dapat diterima oleh halayak umum, terutama pelajar ya, yang belum mengerti terlalu dalam mengenai apa sih itu teknik kimia. Oke. Pertama, perkenalkan saya Rijal Farul Rojiandita. Saat ini saya bekerja di kajuengineering.co.ltd di Nagoya, Jepang. Oke, langsung ke slide nomor 2. Silahkan, operator. Oke, pada kesempatan kali ini, adapun konten yang akan saya bawakan yaitu mengenai 4 poin saja. Yang pertama adalah mengenai teknik kimia itu apa, sejarah dan penjelasan umumnya. Kayaknya kurang cocok kalau misalnya kita pengen tahu teknik kimia tapi nggak tahu nih teknik kimia itu sejarahnya gimana sih zaman dulu gitu, kok bisa ada teknik kimia gitu. Yang kedua yaitu peluang kerja teknik kimia. Ketika kita kuliah di teknik kimia, kira-kira setelah lulus kerjanya bisa jadi apa aja nih? Peluang kerjanya di mana aja? Lalu yang ketiga, apakah bisa seorang lulusan teknik kimia kerja di luar negeri? Nah, apakah ada kesempatan itu? Kalau ada, di mana aja nih negaranya? Nah, di poin ketiga ini, saya akan juga berbagi bukan hanya untuk lulusan teknik kimia saja, tapi untuk lulusan teknik-teknik lain juga kawan-kawan, seperti teknik mesin, teknik sipil, teknik elektro, teknik informatika yang saat ini juga di dunia internasional sedang dibutuhkan. Karena saat ini supply and demand engineer di dunia itu masih kekurangan. Di Eropa aja sebut Inggris masih kurang 20.000 engineer untuk negara tersebut, belum di negara lainnya. Yang keempat, kita akan membahas mengenai soft skill. Kenapa soft skill ini penting? Karena tidak cukup kita pintar atau menguasai sesuatu expert dalam suatu bidang, tapi kita tidak mempunyai soft skill. Nah, soft skill untuk menunjang pekerjaan ini apa aja sih? Nanti juga saya akan coba berbagi mengenai hal itu. Oke. Oke, lanjut ke slide berikutnya, Kang Emir. Oke, langsung aja ke poin pembahasan yang pertama, yaitu mengenai apa sih itu teknik kimia. Ini untuk pelajar sendiri yang saat ini join di webinar, kalian pasti semuanya lah bisa lihat di Google. Googling aja apa itu teknik kimia juga bisa jadi, bisa tahu gitu. Tapi sejauh mana sih kita bisa mengetahui apa itu teknik kimia? Nah, kalau misalnya dari Wikipedia sendiri, pengertian teknik kimia ini adalah cabang ilmu teknik atau rekayasa yang mempelajari pemrosesan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau jadi. Tapi pengertian tersebut terlalu umum ya. Untuk secara khususnya nanti kita pelajari. Sebelum ke sana, sebelum apa sih yang dipelajari di teknik kimia, fokusnya kita belajar apa aja, kita perlu tahu nih sejarah kenapa adanya teknik kimia di dunia. Bisa lihat di slide, itu ada foto. Itu adalah seseorang yang dipercaya merupakan pencetus jurusan teknik kimia untuk pertama kali, yaitu seorang
mahasiswa dari Manchester University, George Davis, pada tahun 1887 dia mengenalkan apa itu unit operasi. Mungkin di sini teman-teman pelajar kurang paham ya, unit operasi itu apa. Coba saya jelaskan, unit operasi sendiri adalah suatu tahapan dasar dalam suatu proses. Contohnya nih, kalau misalnya kita mau buat nasi. Nah, unit prosesnya apa? Pengkukusan nasi tersebut. Nah, simpelnya seperti itu yang saya pahami. Lalu selanjutnya, setelah dari tahun 87, ada yang melanjutkan di tahun 1888, yaitu seorang Lewis M. Norton dari MIT. Dia membuka kursus teknik kimia di MIT dan menjelaskan teknik kimia itu adalah perpaduan antara kimia murni dan ilmu teknik mesin. Lalu selanjutnya dikembangkan kembali oleh William Hertz Walker pada tahun 1905. Dia ini mengacu pada si George Davis yang di MIT juga, dia mengenalkan atau membuka kursus unit operasi. Kursus unit operasi yang dicetus oleh William Hertz Walker lah yang menginisiasi adanya American Institute of Chemical Engineering (AICHE) pada tahun 1908 di Amerika. Juga di Eropa, pencetusnya di Inggris, adanya Institute of Chemical Engineering. Sekilas sejarahnya seperti itu. Kalau misalnya mau tahu lebih dalam, bisa kita googling aja di internet. Nah, untuk kawan-kawan dari pelajar nih atau ibu-ibu guru dari TU, SMU-nya, pengen tahu kan, teknik kimia itu kita fokusnya belajar apa aja sih? Intinya, bisa dilihat di sudut kanan atas fokusnya, itu ada di perancangan proses kimia dan pemeliharaan proses kimia. Jadi kita seorang teknik kimia itu adalah merancang proses kimia dari nol. Kita rancang, kita hitung bagaimana efisiensinya, bagaimana ekonomisnya. Setelah terbentuk, kita juga harus melakukan proses pemeliharaannya. Gitu. Lalu, selain itu, juga fokus terhadap mendesain, membangun, dan mengoperasikan. Jadi, sesuatu yang belum ada nih, kita desain, kita buat. Sesuatu yang sudah ada, kita kembangkan menjadi substansi yang baru. Seperti itu. Jadi, mengembangkan dan juga mendesain. Gitu. Nah, dari semua fokus itu semua, ada satu tujuan yang harus dipahami oleh seorang teknik kimia, yaitu seorang teknik kimia harus bisa mengubah proses menjadi seekonomis mungkin. Apakah itu memperpanjang proses, memperpendek proses, seorang teknik kimia itu harus bisa memikirkan hal tersebut supaya menjadi ekonomis dan mempunyai daya jual. Oke, untuk teknik kimia secara umum dan sejarahnya cukup seperti itu aja. Untuk lebih jelasnya nanti bisa bertanya. Selanjutnya. Silakan Kak dilanjutkan. Itu bisa di full screen, kurang Ini terlihat. sudah full screen. Oke. Kita coba lanjut. Oke, tadi pembahasannya adalah buat teman-teman yang baru gabung juga nih. Tadi pembahasannya itu sampai teknik kimia itu apa? Sejarahnya seperti apa, fokusnya seperti apa, secara umum. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik kimia dan kimia murni. Apa ini perbedaannya? Nah, kadang waktu saya di SMA pun saya bingung gitu. Teknik kimia itu sama kimia murni apa sih bedanya? Sama-sama pelajaran kimia gitu. Nah, ternyata ketika masuk teknik kimia baru saya mengerti apa itu perbedaannya. Tapi di sini saya akan coba menjelaskan kepada halayak umum, terutama pelajar-pelajar nih, yang masih bingung mau masuk universitas mana dan memilih jurusan mana. Saya coba jelaskan bahwa teknik kimia dan kimia murni ini berbeda. Bedanya apa? Saya coba paparkan dalam contoh kasus. Contohnya nih, kawan-kawan, kita mau buat jus jeruk. Pertama, problem solving yang pertamanya, kita mau buat jus jeruknya 1 gelas, 500 ml, sama kita mau buat jus jeruk nih 1 juta galon. Nah, pemproses atau unit prosesnya ada 2 nih. Pilihan prosesnya ada 2 nih. Diperas sama dikupas. Diperas itu kita potong 2 oleh pisau, lalu kita peras. Dikupas itu kita kupas dulu kulitnya, lalu kita hancurkan, kita saring si jeruknya. Nah, dari 2 proses tersebut, ketika kita membuat jus jeruk skala 500 ml, kira-kira mana yang lebih efektif dan ekonomis
dan lebih cepat tentunya gitu ya. Tentunya pilihannya adalah diperas karena simple. Kita tinggal potong 2 jeruknya, lalu kita peras. Tapi coba kita pikirkan, ketika 1 juta galon kita seorang teknik kimia diminta, nih buat 1 juta galon jeruk, gimana prosesnya yang ekonomis? Apakah diperas? Tentu saja enggak. Kalau misalnya diperas, kita membutuhkan banyak orang untuk mencapai target produksi. Oleh karena itu, mungkin metode lain akan dipilih. Ini baru mungkin karena tidak ada hitungan matematisnya. Mungkin metode yang dipilih adalah pengupasan dan penghancuran karena ini kapasitasnya 1 juta galon. Nah, dari contoh problem solving ini kita sudah bisa membedakan bahwa proses yang paling sederhana dalam skala laboratorium ini belum tentu merupakan proses paling ekonomis pada suatu pabrik. Proses paling sederhana dalam skala laboratorium ini belum tentu merupakan metode paling ekonomis pada suatu skala pabrik. Seperti itu, kawan-kawan. Nah, jadi seorang teknik kimia tugasnya apa? Nih, kamu bikin 1 juta galon. Coba pikirin prosesnya seperti apa supaya biayanya seminimal mungkin, kualitasnya setinggi mungkin. Kita pikirkan itu, dan itu yang dipelajari oleh teknik kimia. Mungkin untuk perbedaannya secara umum seperti itu ya. Jadi diharapkan kawan-kawan pelajar bisa membedakan. Kalau kawan-kawan mahasiswa saya yakin udah kuliah masih belum bisa membedakan apa itu teknik kimia dan kimia murni. Oke, kita lanjut saja ke pembahasan berikutnya. Untuk operator bisa lanjut ke slide 5. Oke, untuk pembahasan berikutnya, prospek atau peluang kerja teknik kimia nih. Kita jangan dulu bahas ke luar negeri. Peluang kerja teknik kimia di Indonesia itu di mana aja sih yang basah lah kasarnya. Yang tekim banget lah. Nah, yang pertama adalah industri pangan. Kenapa industri pangan? Karena di dalam industri pangan ini ada proses sortasi, pengawetan, pemrosesan, pengemasan. Nah, sarjana teknik kimia ini sangat dibutuhkan untuk memotori proses tersebut. Kan kita nggak bisa dengan simpelnya, ya udah prosesnya gini, yang penting jalan. Tapi biaya produksinya tinggi, nanti harga jualnya juga tinggi kan. Nah, seorang sarjana teknik kimia atau seorang teknik kimia harus bisa menjembatani hal tersebut. Gimana sih caranya supaya proses sortasinya, pengawetannya, pemrosesannya, waktunya singkat nih. Ekonomis juga, jadi nanti harga jualnya juga bisa jadi lebih murah. Kalau harga jual murah, kualitas tinggi, orang-orang pada mau beli kan. Seperti itu. Itu untuk di industri pangan. Selanjutnya industri pengolahan limbah. Di teknik kimia juga, buat kawan-kawan dari kalangan pelajar nih, dan halayak umum, kita juga belajar loh tentang pengolahan limbah. Gimana sih cara mengolah limbah, terutama limbah bahan berbahaya dan beracun. Limbah B3. Kita belajar bagaimana cara mengatasi limbah tersebut. Ada pengolahan biologis, fisik, kimia. Nanti kita belajar mengenai hal tersebut. Sehingga lulusan teknik kimia ini sangat dibutuhkan untuk industri limbah. Terutama kalau misalnya kita kasih contoh peluang kerjanya di Cimahi. Saya juga pernah melamar di Cimahi, di situ ada di Leuwi Gajah ya kalau nggak salah. Di situ juga ada industri untuk mengolah limbah cair di situ. Peluang kerjanya itu sangat dekat dengan kampus. Sangat dekat dengan kampus, apalagi kalau misalnya kita main ke Cikarang, industri M2000. Di sana juga pasti dibutuhkan untuk industri pengolahan limbahnya, seperti itu. Nah, di industri pengolahan limbah ini, tentunya lulusan teknik kimia itu dibutuhkan agar limbahnya tidak merusak lingkungan. Itu poin yang paling penting. Karena sekarang juga banyak industri tekstil yang membuang limbahnya begitu aja, mencemari sungai, ikan-ikan mati, dan lain sebagainya. Disinilah seorang teknik kimia berperan penting dalam hal tersebut. Selanjutnya, industri kosmetik. Nah, industri kosmetik ini mungkin 10 tahun lalu itu bukan merupakan industri yang sangat menggiurkan.
Tapi mulai pada tahun 2017, perkembangan industri kosmetik itu meningkat 4 kali lipat. Coba bayangkan. Karena semakin ke sini, orang-orang semakin butuh dengan kosmetik. Mau itu pria, wanita, mau itu yang berhijab ataupun tidak berhijab. Sehingga lulusan teknik kimia ini dalam industri kosmetik nih, nah dia harus mencari komposisi bahan-bahan kimia untuk kosmetik khususnya yang ramah lingkungan, tidak mudah merusak kulit, dan lain sebagainya. Itu orang teknik kimia yang mengerti. Lalu selanjutnya adalah EPCC. Mungkin ini ada yang belum tahu EPCC itu apa. EPCC itu adalah Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning. Atau ini berkutat pada perancangan pabrik kimia. Nah, jadi ini kerjanya nanti nih melakukan rekayasa engineering pada suatu plant. Jadi kita contohnya membuat pabrik minyak, pabrik batubara contohnya. Kita rancang pabrik tersebut dari nol sampai jadi, kemudian kita rekayasa bagaimana proses yang paling ekonomisnya dan paling efektifnya serta ramah lingkungan tentunya. Nah, untuk EPCC ini tentunya sangat tepat untuk seorang lulusan teknik kimia. Namun, di sini kita harus benar-benar paham mengenai apa yang dipelajari. Karena tidak mudah untuk bisa bekerja di bidang ini. Gitu. Teman saya ada beberapa yang sudah bekerja di bidang ini, dan singkatnya dia adalah seseorang yang pintar dan terkemuka di kampusnya. Kampus terkenal juga, Universitas Negeri. Namun dia juga masih banyak belajar ketika masuk ke industri ini. Karena teknik kimia ini sungguh sangat luas sekali ilmunya. Seperti itu. Nah, lulusan teknik kimia di sini akan bekerja untuk mengukur peralatan proses pabrik, merancang proses kimia, troubleshooting, dan lainnya. Gitu, kawan-kawan. Contoh lainnya lagi, peluang kerja teknik kimia itu ada di industri minyak dan gas. Tentunya sangat cocok, tapi di sini juga kita harus tahu nih, ada kan petroleum engineering ada juga kan. Nah, kita teknik kimia ini kerjanya nanti di mana aja nih, gitu. Nah, sebelum ke sana ya, ini sebenarnya lulusan teknik kimia ini di dunia, kalau misalnya Anda lihat, kawan-kawan lihat di website, itu adalah gaji tertinggi setelah petroleum engineering di dunia internasional. Mungkin di Indonesia akan berbeda lagi. Karena pekerjaannya itu sangat penting, sangat dibutuhkan, dan sangat berdampak pada suatu industri tersebut. Nah, dalam industri minyak dan gas, seorang teknik kimia ini harus mengerti bagaimana alur proses mulai dari bahan baku menjadi bahan jadi. Proses yang paling utama adalah proses distilasi bertingkat. Nah, orang teknik kimia harus ngerti nih masalah proses ini. Mempunyai prinsip pemisahan berdasarkan true boiling point dari masing-masing senyawa. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti layak umum kurang mengerti, namun secara gamblangnya seperti itu. Nah, itu adalah beberapa peluang kerja teknik kimia secara umum ya. Di Indonesia juga seperti ini sih. Lulusan kita banyaknya teman-teman saya itu di industri pangan, industri pengolahan limbah. Banyaknya di situ sih. Kalau industri minyak dan gas, EPCC, industri kosmetik itu masih jarang-jarang seperti itu. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Ibu operator. Oke, nah sekarang kita setelah tadi kita tahu nih teknik kimia itu apa, perbedaan sama teknik sama kimia murni itu apa, peluang kerjanya di mana. Coba sekarang kita bahas bagaimana peluang kerja untuk seorang teknik kimia dan teknik lainnya ke luar negeri. Nah, saya coba buka slide saya dulu. Oke. Ini untuk yang kawan-kawan nih yang berminat untuk kerja ke luar negeri sebenarnya bisa, cuman memang cukup sulit persyaratannya. Yang pertama adalah kita harus survei dulu nih, supply and demand di engineer di negara tersebut.
Contohnya, kita mau ke negara Jepang nih, supply and demand di negara Jepang gimana sih kebutuhan energi untuk negara Jepang, kita bahas lainnya. Nanti di slide berikutnya kita bahas tentang engineer di negara Jepang. Contohnya nih, kita mau ke Singapura, kita mau ke Qatar, kita mau ke Polandia, kita pengen nih kerja di sana sebagai engineer, kita harus survei dulu, bagaimana sih kebutuhan engineer di sana, apakah masih kekurangan atau enggak nih. Pertama itu. Yang kedua, jenis perusahaan yang mau kita masukin itu apa? Contohnya minyak dan gas, atau contohnya kosmetik. Oke, kita bisa ngelamar ke situ, tapi kita balikin lagi ke dalam diri kita sendiri. Apakah kemampuan akademik kita, kemampuan soft skill kita menunjang untuk bekerja di situ? Gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita juga harus cek website perusahaannya langsung. Ini yang paling penting ya, jangan lewat agen-agen dan lain segala rupa, jangan. Tapi cek ke website perusahaannya langsung. Apakah mereka butuh seorang engineer atau tidak? Engineer atau tidak? Saya dulu, sebelum ke Jepang, saya ingin bertekad untuk kerja ke luar negeri. Tapi dulu saya nggak langsung kepikiran ke Jepang. Saya itu kepikirannya itu adalah ke negara-negara Timur Tengah, karena di sana kan banyak industri migas, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Singapura pun ada. Saya mencoba mendaftarkan diri ke sana, saya mencoba survei ke sana, ke websitenya langsung, dan sempat ngelamar juga, tapi sulit. Kenapa? Karena ketika kita ingin menjadi seorang engineer di sana, itu harus punya pengalaman minimal 10 tahun dalam hal yang sama, dalam bidang yang sama, gitu. Nah, itu sih susahnya untuk saya dulu. Sehingga saya terus mencari-cari, belum dapat, saya coba nih, kerja dulu di Indonesia, dengan perusahaan dengan perusahaan asing yang nanamin modalnya di Indonesia. Saya nyari perusahaan seperti itu. Nah, itu tadi persyaratannya ya. Jadi ketika kita masuk website perusahaannya nih, kita cari aja pakai bahasa Inggris. Persyaratannya apa, kita lihat, kayaknya nggak mungkin, kayaknya mungkin, kita coba apply. Nah, selain itu juga, ketika kita udah survei ini, kita juga harus tahu bahwa di Indonesia itu ada loh lembaga penyalur agar kita bisa bekerja ke luar negeri. Yang pertama adalah BNP2TKI. Ini adalah badan resmi untuk menyalurkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Saya juga sempat waktu itu mendatangi badan ini, ada di Bandung, kantor utamanya gitu untuk Jawa Barat. Saya sempat masuk, saya sempat tanya-tanya bagaimana sih peluang kerja di luar negeri. Dibukalah database-nya dari sana tuh. Dibuka database-nya dari beberapa negara yang butuh tenaga kerja asing. Tapi ternyata saat itu kebanyakan adalah dibutuhkan tenaga kasar. Contohnya chef, membantu untuk masak-masak gitu ya, pembantu rumah tangga, hard worker seperti tukang bangunan, atau itu operator pabrik dan lain sebagainya. Dan itu requirement-nya atau persyaratannya cukup lulusan SMA. Tidak cocok dong dengan tujuan saya saat itu. Karena saya pengen, ini saya pakai gelar sarjana saya pengen kerja di luar negeri gitu. Akhirnya BNP2TKI tidak ada. Tapi database saya ada di sana. Ketika ada peluang, nanti saya akan hubungi ke nomor telepon yang saya tinggalkan. Jadi kalau misalnya kalian emang berminat kerja ke luar negeri, pertama, datangi BNP2TKI di daerah kalian masing-masing, input data kalian ke dalamnya, nanti kalau misalnya benar kebetulan ada lowongan nih, nanti pihak BNP2TKI ini akan menelepon pihak peminta kerja. Seperti itu. Yang kedua adalah lembaga penyalur kerja. Lembaga penyalur kerja ini apa? Lembaga penyalur kerja ini adalah lembaga yang sudah mempunyai kerjasama dengan perusahaan yang ada di negara terkait. Contohnya di Korea nih. Ada lembaga penyalur kerja khusus orang kerja ke Korea, khusus magang ke Korea, atau Taiwan, khusus magang ke Taiwan. Ada. Itu ada lembaganya, kalian bisa searching aja di internet. Tapi juga harus survei juga. Ini lembaga penyalur kerja ini itu apakah legal atau bukan?
Karena banyak juga yang tidak legal atau ilegal. Caranya gimana? Kita tahu lembaga penyalur kerja itu legal atau ilegal. Itu kita searching. Kalau misalnya masuk ke, saya tanya yang Jepang ya, kalau lembaga penyalur kerja Jepang yang legal itu kita bisa cek di website kementerian. Sebentar. Ya, sebentar. Maaf, tadi ada bel masuk. Ya, jadi untuk lembaga penyalur kerja ini, kita harus hati-hati karena ada yang ilegal dan tidak ada yang legal dan ilegal. Kita surveinya gimana? Kita harus tahu, searching dulu, apakah negara kita ini mengayomi lembaga penyalur kerja ini atau enggak. Ketika udah diayomi, nanti ada izin menyalurkan tenaga kerja Indonesia ke negara tersebut, gitu. Semuanya bisa dicari di internet untuk negara-negara terkait. Yang ketiga adalah jalur mandiri. Jalur mandiri ini adalah contohnya, saya merupakan adalah orang yang jalur mandiri, jadi saat itu ada perusahaan Jepang, direkturnya langsung datang ke Indonesia, mencari tenaga ahli untuk di perusahaannya. Nah, saya mencoba mendaftarkan diri ke perusahaan tersebut, lalu saya di screening. Nanti untuk proses tahapan seleksinya seperti apa, nanti bisa dijelaskan di slide berikutnya. Jadi jalur mandiri ini adalah kita kontak langsung nih sama si perusahaannya ketika dia datang ke Indonesia. Atau ada juga yang keempat adalah relasi dengan negara terkait. Banyak juga yang seperti ini kawan-kawan. Contohnya kita mau kerja di negara Jepang nih, tapi kita nggak bisa bahasa Jepangnya, kita nggak punya relasi di negara Jepangnya. Ada orang yang menjembatani antara perusahaan di Jepang dan pekerja yang ingin bekerja di Jepang di Indonesia. Misalnya ada nih si A gitu. Nah, si A ini menjadi jembatan antara perusahaan dan kita sebagai pekerja. Namun relasi di negara terkait ini atau orang ini berarti kan dasarnya kepercayaan. Ketika dasarnya kepercayaan, itu kita nggak bisa jamin 100% dia tuh benar atau enggak, karena banyak juga yang ketipu gitu. Nah, itu tadi sekilas mengenai apa yang kita harus lakuin nih ketika mau kerja ke luar negeri. Oke, ada pertanyaan ya. Nah, oke. Pertama, ada dua. Apakah kita mau kerja ke Jepang itu sebagai magang atau sebagai engineer? Kalau sebagai engineer, itu harus punya sertifikat N4 bahasa Jepang dulu minimal, kawan-kawan. Jadi nggak bisa langsung nggak punya apa-apa nih, nggak punya keahlian apa-apa, terus kita belajar, terus kita ngelamar, nggak akan bisa. Nah, nanti masuk nih, kita ke pembahasan berikutnya, lihat di slide, itu ada persyaratan. Persyaratan ketika kita mau kerja ke luar negeri. Ini biasanya umum sih. Pertama adalah kemampuan bahasa. TOEFL untuk Amerika atau untuk Asia, itu minimal 500 atau 550 TOEFL-nya. Jadi, tapi kawan-kawan yang ngambil TOEFL-nya, TOEFL yang sudah standar internasional ya, gitu. Untuk TOEFL di kampus ini, ada yang bisa, ada yang enggak. Waktu itu saya juga mencoba masukin lamaran kerja pakai TOEFL di kampus, tapi ternyata nggak bisa. Nah, sehingga saya tes TOEFL lagi di lembaga yang memang menyediakan jasa tes TOEFL untuk standar internasional, seperti itu. Nah, untuk di Jepang sendiri, kalau misalnya kita mau kerja di luar negeri, itu harus N4. N4 itu, jadi gini, kalau misalnya English itu kan kita di parameternya sama angka gitu ya, dari 0 sampai 600 contohnya gitu. Nah, tapi kalau di Jepang itu ada 5 poin. Yang paling dasar N5, N4, N3, N2, N1. Nah, untuk engineer ini cukup N4 aja juga bisa kok. Kita bisa belajar sendiri atau kita bisa belajar dengan orang lain yang sudah bisa bahasa Jepang, seperti itu. Lalu, selanjutnya,
setelah kemampuan bahasanya kita punya nih. Yang kedua adalah kemampuan akademisnya. Pertama, ketika saya ingin seleksi itu yang pertama dilakukan adalah screening ijazah dan transkrip nilai. Jadi si direktur dari Jepang itu minta ijazah sama transkrip nilai saya dulu, dilihat, diterjemahkan dalam bahasa Jepang, dilihat apakah yang saya pelajari itu berkaitan dengan apa yang akan saya kerjakan di sana. Itu poin yang penting ya. Apakah yang kita pelajari itu berkaitan dengan apa yang saya kerjakan di sana gitu. Ketika ada keterkaitannya nih, nah itu bisa lanjut. Lalu kalau waktu saya itu dicek IPK dulu. IPK juga dicek minimal harus lebih dari 3. Seperti itu. Kalau di pengalaman saya kemarin. Lalu yang menjadi poin plus juga adalah kita harus menguasai software teknik, terutama kayak SolidWorks, AutoCAD kalau untuk di Jepang gitu ya. Kalau misalnya ini teman-teman dari teknik lain mau ke sini dengan kemampuan ngelas, kalian harus punya sertifikat ngelas. Kalau misalnya mau ke sini dengan kemampuan ngelas di bawah air kan ada, itu dibutuhkan juga. Kalian harus punya dulu sertifikat itu. Baru itu benar-benar dapat menunjang kita untuk diterima di perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah sertifikat training. Dulu saya sempat ditanyakan, saya selama jadi mahasiswa itu sempat training apa aja. Nah kebetulan dulu kan Himatek dan Teknik Kimia Unjani menyelenggarakan sertifikasi ISO ya dulu waktu zaman saya. Nah sertifikasi itu sangat membantu sekali. Oke, mungkin ada pertanyaan ya? Saya bisa lihat nggak? Atau nanti aja dijawabin pertanyaannya? Nanti Oke, mungkin Kak, nanti ya. sesudah Oke. selesai pemateri. Oke, seperti itu. Jadi yang keempat adalah sertifikat training. Kita harus punya nih, sertifikat training ISO Management System, manajemen mutu, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah saya juga ditanya ketika interview itu mengenai pengalaman organisasi. Yang pertama kali dia tanyakan adalah, sudah pernah memimpin berapa banyak orang? Itu pertanyaan pertama kali yang dilontarkan ke saya. Sudah pernah memimpin berapa orang dan cakupan organisasinya kamu di mana gitu. Apakah kampus, apakah regional, apakah nasional, seperti itu. Itu masuk ke pengalaman memimpin. Lalu dia juga nanya, ketika kamu berorganisasi di organisasi tersebut, relasi seperti apa yang kamu dapatkan gitu. Orang-orang seperti apa yang kamu dapatkan. Jadi di situ dinilai bahwa kita tuh pernah berinteraksi, beradaptasi dengan orang dari berbagai macam latar belakang. Seperti itu. Oke, untuk lanjutnya nanti mungkin bisa dilanjut. Untuk operator bisa lanjut ke slide berikutnya. Oke, nah sekarang saya akan membahas mengenai peluang kerja engineer di Jepang. Di Jepang sendiri, kemarin data tahun kemarin dibutuhkan engineer itu 365.000 engineer untuk dari semua ya, semua bidang keteknikan 365.000. Nah, yang paling tinggi untuk saat ini untuk kawan-kawan mungkin ada selain teknik kimia adalah IT engineering. Yang pertama yang sekarang sangat dibutuhkan. Itu nanti kesempatannya adalah untuk AI engineering. Nanti kesempatan kesananya adalah sistem robotik dan sistem operasi gitu. Itu adalah sekarang yang paling tinggi dibutuhkan di Jepang adalah engineer tersebut. Terus selanjutnya adalah engineer manufaktur. Manufaktur ini berupa teknik mesin, teknik elektro, teknik kimia, teknik industri, ini semuanya bisa. Nah, kalau misalnya kita mau lihat, di sini lihat di PPT-nya di pojok kiri, kenapa Jepang membutuhkan engineer dari luar itu banyak? Karena angka usia produktif di Jepang itu semakin menurun. Berbeda dengan Indonesia, angka usia produktifnya itu menaik. Tapi kalau misalnya di Jepang itu semakin menurun, sehingga mereka, sementara pertumbuhan industri mereka itu tinggi, maju. Bahkan kemajuan ekonominya kedua di dunia Jepang itu. Sehingga otomatis permintaannya banyak nih, tapi mereka tidak menghasilkan sumber daya yang sepadan dengan kebutuhan. Supply and demand-nya jomplang lah. Jadi mencari tenaga ahli dari luar. Gitu. Lalu
Kalau misalnya kita lihat di grafiknya, itu adalah pertumbuhan indeks produksi industri di Jepang. Nah, itu dari 10 tahun ke belakang, itu terus naik gitu. Dan relatif stabil. Nah, sebenarnya ada faktor kenapa di industri di Jepang ini relatif stabil. Karena yang pertama adalah kerjasama antar pengusahanya baik kerjasama vertikal dan horizontal. Misalnya kita punya suatu, saya contohkan aja Toyota. Toyota ini adalah suatu industri manufaktur terbesar di Jepang. Tapi dia juga butuh supply spare part kan. Dia nggak ngambil dari luar, tapi dia ngambil dari negeri sendiri. Bahkan kalau misalnya nggak ada nih pabriknya di negeri kita, buat pabriknya di Jepang gitu. Dia nggak ngambil, dia nggak ekspor dari luar. Maka dia kuat kerjasamanya. Terus kepemilikan saham ini yang paling penting. Kepemilikan saham di Jepang itu nggak kayak di negara lain misalnya dimiliki oleh asing 70%, 90%. Enggak. Tapi kepemilikan saham di Jepang itu, misalnya Toyota nih, itu dibagi ke dalam bagian-bagian kecil. Si saham ini dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Toyota. Misalnya Toyota nih satu perusahaan gede. Di bawahnya itu ada 100 perusahaan. Nah, yang punya sahamnya itu 100 perusahaan. Jadi ketika satu orang mati, masih ada 99 orang lainnya. Sehingga sampai sekarang industri di Jepang itu kuat. Seperti itu. Nama bahasanya kalau bahasa Jepangnya itu keiritsu. Sistemnya yang seperti itu. Nah, sekarang kita coba lanjut rangkaian seleksi ketika kita mau menjadi engineer di Jepang. Ini yang saya alami ya. Oh, mohon maaf ini ada yang gagal, approve-nya di atas, mohon maaf. Oke, yang pertama adalah yang tadi saya ceritakan adalah screening ijazah dan transkrip nilai, screening dokumen penunjang. Screening ijazah dan transkrip nilai tadi kan udah dijelaskan. Cuman screening dokumen penunjang ini nggak kalah penting. Contohnya adalah akte ijazah dari SMA kuliah. Itu contohnya aja nama yang saya alami. Nama saya itu adalah kurang spasi, ditolak sama mereka. Di ijazah itu, di kartu keluarga itu nama saya itu kurang spasi di kartu keluarga dan di KTP kurang spasi harusnya Fahrul spasi Roji, ini Fahrul Roji. Mereka nggak mau, benerin dulu ke sana. Kamu diterima, kamu bisa seleksi, tapi benerin dulu ke sana. Gitu. Karena nanti akan masalah di imigrasi Jepangnya. Setelah kita lolos seleksi nih, ya kamu bisa seleksi. Nah, selanjutnya adalah tes fisik. Dulu saya mengalami tes fisik. Tes fisik ini berupa lari, push up, squat jump, itu untuk melihat kebugaran kita tuh sejauh mana. Karena kerja di Jepang itu 4 musim, sementara di Indonesia 2 musim. Apakah daya tahan tubuh kita itu mampu atau enggak? Yang selanjutnya adalah tes psikotes, lalu paper test, berupa tes matematik. Selanjutnya adalah interview. Kalau kebetulan si direkturnya itu adalah tidak ada di sini, tidak ada di Indonesia, maksud saya, itu interviewnya via Skype. Lalu setelah interview, lalu dinyatakan lulus, ini perusahaan terkait di Jepang ini mengajukan Certificate of Eligibility, yaitu izin tinggal untuk kita yang akan bekerja di perusahaan mereka. Gitu. Nah, izin tinggal ini nanti diajukannya ke imigrasi Jepang. Kita menunggu sekitar 3-5 bulan. Ini juga belum berarti kita diterima atau enggak. Karena ketika misalnya nih, ketika kita diajukan eligibility-nya, ternyata nih ijazah kita bodong nih. Terus ketahuan, maksudnya beli gitu ijazahnya ya. Terus ketahuan nih sama pihak imigrasinya kita gagal. Kita nggak diperbolehin untuk pergi ke Jepang gitu. Walaupun secara perusahaan menerima kita, tapi ketika imigrasi tidak menerima kita, ya udah kita nggak bisa berangkat ke Jepang. Dan itu teman saya yang seperti itu juga ada. Contohnya, waktu itu teman saya sempat ditolak dan tidak boleh mengajukan visa untuk pengajuan engineer ke Jepang itu selama 6 bulan. Di-ban dulu dianya 6 bulan. Selanjutnya setelah izin tinggal dari Jepang itu keluar, kita mengajukan visa ke Indonesia. Visa di Indonesia, di Lotte kalau di Jakarta. Kita ngajuin visa di situ, lalu kita pesan tiket, lalu kita berangkat. Nah, udah sampai di Jepang nih, kita juga nggak bisa langsung keluar, nggak bisa. Tapi kita waktu mau keluar, kita di interview dulu oleh imigrasi Jepang ya. Kamu kesini mau ngapain? Punya dokumen apa? Nanti
Yang kita punya kan dokumennya adalah Certificate of Eligibility dari negara Jepang. Kita kasihkan dokumen itu, nanti dokumen tersebut akan ditukar dengan KTP Jepang. Seperti itu. Ketika kita udah punya KTP Jepang, kita mendaftarkan diri di kantor pemerintahan terkait, baru kita boleh kerja di sana. Nah, untuk kerja sebagai engineer sendiri ini gimana sih kontrak kerjanya gitu? Nah, kalau saya pribadi di sini adalah kontrak kerjanya itu 6 bulan. Setelah 6 bulan itu diterima atau diperpanjang, diterima atau dihentikan. Nah, saya di sini kemarin setelah 6 bulan, alhamdulillahnya sudah diterima sebagai karyawan tetap di sini. Jadi selanjutnya sudah tidak ada kontrak-kontrak lagi. Untuk jaminan-jaminan apa yang didapatkannya itu sama kok kayak di Indonesia. Kayak jaminan kesehatan, jaminan pensiun, jaminan ketenagakerjaan, juga ada jaminan anak sampai anak tersebut berusia 5 tahun, kalau saya nggak salah, nggak tahu 8 tahun, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, lanjut. Oke. Itu adalah tadi peluang kerja di Jepang. Untuk selanjutnya, ketika kita mau bekerja di Jepang nih, soft skill apa sih yang harus kita miliki gitu ya? Soft skill apa yang harus kita miliki supaya kita ketika kita bekerja di negara orang, bukan berarti kan kita udah lolos nih di negara orang. Kita kerja, terus kita nggak betah kerjaannya, kita balik ke Indonesia. Ada yang kayak gitu. Karena mentalnya nggak kuat, dia nggak bisa komunikasi dengan baik. Sehingga soft skill pun harus dimiliki. Ini mungkin untuk yang saya rasakan di sini, ini yang harus dipelajari. Yang pertama adalah komunikasi. Yang paling pertama ketika saya sampai ke Jepang adalah komunikasi. Komunikasi dengan bahasa Jepang itu sungguh sangat sulit. Karena bahasa Jepang itu merupakan 10 bahasa tersulit di dunia. Jadi tidak mudah untuk mempelajarinya. Pertama, komunikasi. Kita nggak bisa komunikasi, kita nggak bisa kerja. Kita nggak bisa nanya ke orang Jepang, kerjaan kita apa? Apakah ini benar atau salah? Nggak bisa. Yang kedua, adaptasi. Adaptasi dengan culture di Jepang. Mungkin ini nanti kalau mau jadi pembahasan lebih lanjut ya. Etos kerjanya, disiplinnya, aisatsunya atau tata kramanya, mannernya, dan lain sebagainya. Kita orang Indonesia yang datang ke Jepang, otomatis kita harus menyesuaikan diri dengan budaya mereka. Gitu. Jangan kita egois. Kita dari Indonesia ke Jepang, tapi kita tetap kekeh membawa ego pribadi. Gak akan bisa itu bertahan lama di sini. Yang selanjutnya adalah pemecahan masalah. Jujur aja, sampai sekarang saya bekerja sebagai engineer itu tiap hari yang diperas adalah otak. Bener banget. Kalau misalnya kita nggak ngerti masalah ini, udah kita nggak akan bisa kerja. Jadi kita harus benar-benar belajar nih, gimana sih cara memecahkan suatu masalah. Ketika kita udah punya 3 hal itu, kerja sama tim. Kita kalau nggak bisa kerja sama tim, kita bakal merugikan yang lain. Misalnya, harusnya kita selesai 1 jam. Tapi karena kita nggak ngerti, kita nggak bisa ngatasin masalah tersebut, kita selesainya 2 jam. Nah, jeda 1 jam itu adalah minus untuk semuanya. Orang berikutnya yang memproses kerjaan kita, itu nggak bisa. Kebetulan di perusahaan saya itu adalah produknya, sekilas info aja, anak perusahaan dari Toyota. Jadi produknya itu berupa rangkaian kursi pesawat, terus kalau misalnya kita bikin industri, kita butuh layout kan, kita butuh conveyor untuk menjalankannya. Nah, hal-hal seperti itu penunjang untuk industri, seperti itu. Nah, jadi pekerjaan yang saya lakukan tiap hari itu adalah benar-benar berbeda. Nggak benar-benar sama. Tiap hari sama nggak banget, sangat berbeda. Jadi ketika kita nggak punya 4 hal tersebut, udah, kita nggak akan bisa kerja di sini. Yang berikutnya adalah leadership. Kenapa di sini saya leadership masukkan? Karena setelah saya itu ada orang yang masuk, orang Indonesia yang masuk, dan saya juga harus bisa mengarahkan orang Indonesia tersebut supaya bisa bekerja sesuai apa yang orang Jepang inginkan. Lalu kritis, juga penanganan konflik. Jangan lupa juga, walaupun di sini terlihatnya aman-aman saja, tenang-tenang saja, tapi ketika udah ada pressure pekerjaan itu, konflik itu nggak bisa dihindari, kawan-kawan. Jadi kita harus bisa menempatkan diri ketika terjadi konflik, kita harus seperti apa. Nah,
semua hal itu di mana sih kita bisa pelajari? Kalau dari saya pelajari semua itu adalah ketika saya kuliah dan ketika saya berorganisasi. Kita mengenal banyak orang, kita mengenal banyak karakter, kita belajar memimpin orang. Maka dari itu, kalian-kalian pelajar-pelajar yang mau masuk kuliah nih, janganlah akademis doang, tapi berorganisasilah, karena di organisasi kita belajar banyak hal. Tapi ketika kita berorganisasi, bukan berarti itu alasan akademik kita menurun. Justru yang banyak saya kenal itu teman-teman saya, dia cakap berorganisasi, akademiknya pun cakap. Mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Oke, next ke slide berikutnya. Oke, akhir kata dari saya adalah bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Itu adalah serangkaian yang mungkin dapat saya bagikan, dapat saya sharing. Semoga apa yang saya paparkan kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Apabila ada koreksi yang tolong dikoreksi. Semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Mungkin selanjutnya kita lanjutkan kepada sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Rizal. Mungkin di sini ada beberapa pertanyaan ya Kak. Jadi untuk peluang kerja lulusan D3 Teknik Kimia itu kalau misalnya untuk ke luar negeri itu gimana? Apakah sama seperti kita sarjana S1 ataukah berbeda dengan lulusan D3? Dan untuk seorang engineer kita bekerja di luar negeri sebagai seorang wanita kan mungkin agak ini ya, agak mungkin sulit. Apakah kalau kita kerja di luar negeri peluangnya besar untuk seorang wanita? Silakan untuk dijawab, Kak. Oke, pertanyaan pertama mungkin lulusan D3 apakah bisa menjadi seorang engineer atau enggak? Bisa. Asal lulusan D3-nya itu D3 apa dulu? Yang bisa menjadi engineer untuk lulusan D3 itu adalah D3 teknik mesin. D3 teknik mesin di sini bisa menjadi seorang engineer karena apabila yang dia pelajari ketika dia belajar D3 itu sinkron dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Gitu. Jadi untuk Jepang itu tidak mempermasalahkan untuk D3 teknik mesin. Jadi sangat bisa banget. Lalu pertanyaan berikutnya untuk wanita ya. Nah ini sih pertanyaan dilematis karena untuk jenis pekerjaannya sendiri di sini nggak ada wanita kalau di pekerjaan saya dan di teman-teman saya relasi saya juga di tempat lain juga belum ada yang bekerja engineer sebagai belum ada wanita yang bekerja sebagai engineer. Tapi kenyataannya yang saya lihat di lapangan adalah engineer di Jepang adalah wanita. Kalau misalnya kalian yang percaya, ketika saya main ke perusahaan relasi perusahaan, saya plantur ke dalamnya, beberapa dari mereka wanita, mereka kerja keras kayak cowok dan mereka wanita. Jadi intinya bisa wanita asalkan kita yang punya tekad. Cuman yang sejauh yang saya tahu untuk Indonesia saat ini belum ada yang berani sampai ke situ. Gitu. Berarti walaupun kita seorang wanita tidak membatasi untuk kita sebagai engineer di luar negeri maupun dalam negeri gitu ya Kang ya? Iya betul, tapi mungkin tambahannya kalau untuk di luar negeri untuk wanita itu cocoknya itu di industri makanan, industri pangan dan kosmetik. Nah coba masuknya ke situ, ke jenis industri tersebut gitu maksudnya. Oh iya. Lebih banyak di sana. Baik, apakah dari yang lainnya ada tanggapan? Bisa di audionya diaktifkan jika ada tanggapan. Mungkin tidak ada ya, Kak. Mikrofonnya itu mute ada nih. Oke, mungkin ada tanggapan dari yang lainnya untuk perihal yang tadi. Itu ada yang acung-acung coba. Mungkin bisa di oke. Mungkin bisa sebutin namanya.
Dari Ada yang mengangkat tangan, mungkin tadi bisa dibantu oleh admin yang mengangkat tangan. Siapa ya yang boleh mengajukan pertanyaan secara langsung mungkin? apakah ada tanggapan yang lainnya? Admin bisa di-mute all, di-unmute. Yang tadi mute everyone. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja, Kak. Boleh. Nah, dari sini kan kita lagi ada COVID nih, Kak. Nah, untuk sebagai chemical engineering, untuk kita bisa selalu adaptif, inovatif, dan solutif dalam setiap perubahannya itu bagaimana gitu, Kak? Biar kita selalu produktif gitu. Silakan dari Kak Rizal. Oke. Ya, untuk COVID sendiri ya, sebenarnya di semua negara, termasuk di Jepang pun, ketika kemarin lagi tinggi-tingginya COVID itu, ya otomatis lah produksi menurun ya. Siapa yang mau beli mobil? Siapa yang mau beli motor ketika semua ekonomi itu hancur? Tapi apakah itu menutup kreativitas kita untuk berkarya? Enggak. Nah, kalau saya pribadi sih, ketika ada COVID, terus kita nggak bisa ngelakuin apapun, adalah apa yang kita harus pikirin, apa yang bisa kita lakuin. Kadang kita mikirnya terlalu jauh, tapi sebenarnya ada sesuatu yang lebih simpel. Misalnya seorang, atau udah ngebahas tekniknya lah ya, kita coba ngebahas ini, kita bisa buat apa nih. Kalau misalnya waktu saya SMA dulu, ketika ada waktu luang itu, saya ngebuat produk yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Contohnya dulu saya bikin produk teknik cetak dan lain sebagainya. Setidaknya jangan biarkan diri kita diam, tapi biarkan diri kita melakukan sesuatu, apapun itu, mau salah, mau benar, hasil nanti, mau berhasil, mau enggak, hasil nanti. Lebih baik mencoba, tapi daripada enggak sama sekali. Jadi jawabannya adalah lakuin apa yang bisa kamu lakuin, karena yang tahu jawabannya adalah diri kita pribadi. Contohnya kalau misalnya saya ngasih saran, coba kamu bikin kalau vaksin buat cacar air, kan nggak mungkin. Tapi kalau misalnya saya ngasih saran itu ke orang yang tepat, bisa jadi mungkin. Jadi jawabannya adalah lakuin apa yang bisa kamu lakuin, apapun itu, hal kecil apapun itu, lakuin aja, nggak usah mikir. Mungkin nanti audionya mungkin agak diperkeras ya, Kak, soalnya kurang terdengar. Mau diulangi lagi atau gimana? Sorry. Apakah yang lainnya sudah mungkin ada yang tidak terdengar? Mungkin dilanjut saja ya, kayak. Boleh. Nah, dari sini kan untuk persiapan kita ke luar negeri itu, selain TOEFL, bahasa, dan keahlian, mungkin dari kakak sendiri sebagai pribadi bisa memaparkan pengalamannya ketika memutuskan untuk bekerja di luar negeri dan kehidupan selama bekerja. Ya. Oke. Jadi ketika saya lulus dari teknik kimia, saya itu bertekad pengen kerja ke luar negeri. Saya nggak tahu dulu gimana caranya. Saya nyari sendiri. Ternyata yang paling penting adalah bahasa. Karena bahasa itu yang paling penting. Setelah lulus, saya nggak langsung kerja, tapi saya pergi dulu ke kampung Inggris di Pare. Kalau kawan-kawan tahu, di sana ada 200 tempat kursus lebih yang membuat kita beradaptasi dengan lingkungan tiap hari Inggris gitu. Dulu saya belajar di sana bahasa Inggris itu dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Selama 3 bulan sampai dapat TOEFL-nya 500 lebih. Dulu saya dasarnya lah nggak pinter bahasa Inggris tuh. Karena saya dulunya bukan orang yang terus dicecar bahasa Inggris. Mungkin kayak orang zaman sekarang mah ya,
anak kecil aja ngomongnya udah bahasa Inggris. Kalau saya dulu dari lingkungan pedesaan lah kasarnya gitu, tidak terbiasa untuk berbicara bahasa Inggris. Yang pertama itu adalah komunikasi. Terus tekatin diri. Ketika kita udah bisa nih komunikasi, tekatin diri kita mau keluar negeri. Gitu. Nah, ketika tekad diri udah baik, kita juga harus mikir. Ketika kita mau keluar negeri, apa sih yang kita punya gitu? Apa sih? Kenapa orang lain mau hire kita tuh kenapa gitu? Apa alasannya? Kita harus tahu alasan itu. Nah, saya coba mencari-cari alasan itu, saya coba menaikkan harga diri lah kasarnya dengan mengikuti pelatihan training, pelatihan software keteknikan gitu, organisasi-organisasi yang cakupannya besar saya ikuti, sehingga saya mempunyai daya jual yang lebih ketika saya bekerja di luar negeri. Karena saya pun dulu sempat pesimis. Saya bukan lulusan terbaik, IPK saya pas-pasan lah kasarnya gitu ya. Terus saya juga bukan dari universitas negeri terkemuka. Tapi saya yakin saya bisa gitu. Sehingga ketika keyakinan itu ada, kita push diri kita sendiri, akhirnya kita mampu. Gitu. Itu mungkin ya. Kalau untuk pertanyaan setelah tadi itu, pengen tahu kehidupan di Jepang atau gimana? Ada nih, tolong ulangi. Iya Kak, dari misalnya kayak kehidupan selama bekerja di luar negeri atau selama di Jepang itu seperti apa gitu. Oke. Yang pertama adalah disiplin. Benar-benar harus disiplin. Mungkin di Indonesia mengenal jam karet, kalau di sini enggak sih. Bahkan saya kalau misalnya terlambat datang, ketika kita mau gini deh, jangan kerja deh, mau main aja. Mau main sama rekan-rekan kerja, janjian jam 4:30 pagi. Saya tuh datang jam 4:15. Tapi ternyata mereka datang jam 4 pagi. Itu adalah budaya di sini. Mereka nggak mau orang lain menunggu mereka. Mendingan mereka yang menunggu orang lain gitu. Itu pertama budaya yang sangat saya rasakan. Terus yang kedua adalah tata keramanya. Kalau di sini itu berbeda dengan di Indonesia. Jadi kita harus terbiasa Aisyah supaya tunduk gitu. Ketika kita bertemu anak kecil di jalan, kita lagi jalan nih biasa, kita ketemu anak SD, kita juga harus nyapa. Karena mereka juga akan nyapa. Ketika kita ketemu nenek-nenek, kakek-kakek di pinggir jalan, lagi jalan berpapasan, kita pun harus nyapa. Kalau enggak, kita akan dipandang negatif. Itu sedikit budaya. Lalu untuk pekerjaan sendiri, yang paling saya rasakan pertama kali adalah mental. Kalau kita nggak punya mental yang kuat, udah nggak akan bisa bertahan lama di sini. Adapun teman saya di tempat lain itu dia kerja, tapi karena dia nggak kuat dengan mentalnya, sebulan dia keluar, dia balik ke Indonesia. Seperti itu. Memang keras sih mentalnya. Apalagi kita pertama kali datang ke sini nih, kita walaupun kita udah punya N4, tapi untuk bicara belum bisa lah. Saya akui itu. Jadi kita pakai bahasa tubuh gitu. Bahasa tubuh, body language, gimana caranya supaya mereka tuh ngerti apa maksud dia kita. Pada tahap awal-awal di situlah kita harus punya mental tinggi, kita harus punya mental kuat, karena di situ pasti bakal kasarnya nih, mohon maaf ya, dibego-begoin gitu sama orang Jepang. Karena di sini sudah biasa. Contohnya, budaya yang tidak biasa di Jepang, yang tidak biasa di Indonesia tapi biasa di Jepang adalah memukul kepala. Di Jepang, ketika orang sudah dekat dengan kita, terus orang tersebut kesal, mereka memukul kepala, yang dipukul kepalanya tidak akan komplain, tidak akan merasa sakit hati. Beda dengan orang Indonesia. Gitu. Itu sih cukup, mungkin buat orang Indonesia itu cukup shock sih kalau misalnya belum tahu apa-apa terus tiba-tiba dipukul kepalanya gitu. Itu sih. Jadi pertama mental. Baik, terima kasih Kak. Untuk jawaban selanjutnya mungkin agak dipersingkat dan diperjelas mungkin ya Kak. Soalnya waktunya juga sudah bentar lagi. Yeah. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi. Ada pertanyaan dari Billy dari Riau. Kalau misalnya kita memiliki sertifikat TOEFL dan memenuhi standar 500, apakah ada atau perlu tes ujian bahasa Inggris lagi di sana dan ijazah S1 kita dalam bahasa Indonesia? Apakah tidak apa-apa kita apply menggunakan ijazah dalam bahasa Indonesia? Terima kasih. Begitu Kak, jadi bagaimana? Oke. Saya contohin Jepang dan non-Jepang ya. Kalau misalnya TOEFL ini kan berarti non-Jepang. Contohnya ngelamar ke Singapura atau ke Polandia nih.
itu setahu saya teman saya yang ngelamar ke Polandia kemarin, ijazahnya itu diterjemahkan dulu ke dalam bahasa Inggris atau bahasa yang mereka inginkan gitu. Bisa bahasa Polandia. Nah, untuk ketika kita udah punya 500 nih, ini tergantung perusahaannya. Soalnya teman saya juga ada nih, yang ke Polandia kemarin, dia udah apply, udah sesuai lah TOEFL-nya, 520-an, 500, ya segituan. Tapi di sana, dia dites lagi. Bukan di sana, via online ya. Di online, dia tes lagi. Adapun yang nggak dites lagi juga ada, gitu. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi dari Kak Ari Jarullo dari Angkatan 2017, mahasiswa Tekkim Unjani. Perihal industri apa aja yang mendominasi di Jepang untuk saat ini dan industri apa yang berada di Jepang yang memiliki peluang besar untuk masuk ke sana? Oke. Yang pertama adalah industri IT. Itu yang sekarang lagi gencar-gencarnya. Karena, kenapa IT? Karena sekarang di Jepang, semua industri, manufacturing industri atau whatever industri, itu akan dijadikan suatu sistem yang terintegrasi. Otomatis, seorang programmer sangat dibutuhkan akhir-akhir ini. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah robotik. Sekarang di sini di Jepang itu lagi tinggi-tingginya pengembangan robot manusia. Bahkan sudah ada pembawa berita robot. Di sini berita dibawakannya oleh robot. Sudah sampai sana. Yang ketiga adalah manufacturing. Manufacturing itu yang lagi berkembang di Jepang adalah kalau mineral sama emas lagi turun trennya. Tapi yang lagi naik adalah manufacturing kosmetik, silver, perak, sama kendaraan, mobil, motor, dan lain sebagainya. Seperti itu, 3 besarnya. Baik, mungkin itu pertanyaan terakhir ya Kak dari sebagai penutup, dan mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang belum bisa terjawab oleh Kak Rizal bisa nanti ditanyakan di IG TK Unjani Official atau Himatek Unjani untuk bisa share dan tanya jawab di situ dengan Kak Rizal. Oh ya, boleh. Ya, mungkin segitu dulu dari sesi tanya jawab. Alhamdulillah rangkaian diskusi telah dilakukan dengan baik dan pembahasan tentang mengenal teknik kimia dan tips kerja di luar negeri. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan oleh Kak Rizal pada hari ini bermanfaat dan buat Anda bergerak dan bersemangat untuk mempersiapkan hal-hal yang bisa bekerja di luar negeri. Terima kasih kepada Kak Rizal yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Terima kasih kepada audiensi yang begitu antusias menyimak dan bertanya. Tentunya kepada penyelenggara yang begitu dengan hebat sehingga acara ini begitu keren dan penuh dengan antusias yang positif. Dan terakhir untuk penutup, saya mengambil kutipan dari Kak Rizal bahwa bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Saya Hadani, mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada moderator dan narasumber yang telah mengisi acara webinar ini. Jadi kita ulas sedikit ya. Jadi teknik kimia ini sebuah pelajaran yang memproses bahan mentah menjadi bahan yang lebih berguna dan peluang kerjanya pun sangat luas. Nah, tips kerja di luar negeri dari Kak Rizal ini yang diutamain itu kemampuan bahasa dan nilai akademik. Enggak cuma nilainya, soft skill-nya juga harus ada, dan pengalaman berorganisasinya juga harus baik tentunya. Kita udah ada di penghujung acara. Sesuai janji saya bakal ada door prize dari panitia untuk para peserta. Door prize-nya tapi kita akan umumin di IG TK Unjani Official. Jadi kalian harus pantengin terus IG TK Unjani Official buat tahu siapa aja yang bakal dapat door prize-nya. Alhamdulillah acara webinar ini telah selesai. Terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti acara ini.
Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Mela Faradila selaku host undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rizal sudah menyempatkan waktunya. Kepada Mudah-mudahan para bisa bertemu dengan teknik kimia di lain kesempatan. peserta boleh dipersilakan untuk meninggalkan Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Otsukare sama Desta. Otsukare sama Desta. Arigatou gozaimasu. Hai.